Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiwi Suryanti, saya dari SMP Darel Salam, Kabupaten Bogor. Saya adalah salah satu calon guru penggerak angkatan ke-8. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Tugas ini berdasarkan hasil wawancara saya dengan dua kepala sekolah, yaitu Kepala Sekolah SMP Darel Salam dan Kepala Sekolah SD Darel Salam. Wawancara pertama, narasumber Bapak Dr. Iqbal Fahri MPD, Kepala Sekolah SMP Darel Salam. Kasus pertama dari narasumber Bapak Dr. Iqbal Fahri MPD, Kepala Sekolah SMP Darel Salam. Kasus yang pernah dihadapi oleh Bapak Iqbal berkaitan dengan keinginan guru-guru untuk mengadakan kegiatan pelatihan peningkatan mutu guru agar kualitas pembelajaran semakin meningkat. Kegiatan ini sangat penting karena menunjang peningkatan kualitas pembelajaran di kelas yang akan memberikan dampak terhadap proses dan hasil belajar murid. Namun, di sisi lain, kondisi keuangan sekolah tidak memungkinkan untuk mengadakan pelatihan peningkatan mutu guru yang melibatkan pihak atau narasumber dari luar. Satu sisi ada keinginan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran untuk menunjang keberhasilan murid dalam belajar. Namun di sisi lain, kondisi keuangan yang tidak memungkinkan untuk mengadakan pelatihan dengan mengundang narasumber dari pihak luar sekolah. Pertanyaan pertama. Selama ini, bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jawabannya, berdasarkan kasus tersebut, terjadi dilema etika yang ditandai dengan adanya pilihan yang sama-sama benar. Tidak ada bujukan moral dalam kasus ini karena tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi. Sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan bujukan moral perlu dilihat dari tipe kasus dan pilihan yang muncul. Selanjutnya, pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jawabannya, selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan harus dimusyawarahkan dulu dengan para wakasek agar mendapatkan masukan, saran, dan pertimbangan dalam memutuskan suatu permasalahan. Kemudian, pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Jawabannya, langkah atau prosedur yang biasa dilakukan adalah melakukan musyawarah atau diskusi dengan wakil kepala sekolah untuk selanjutnya dirapatkan dengan dewan guru. Kemudian, pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jawabannya, hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan adalah adanya pendekatan persuasif dan komunikasi dengan wakil kepala sekolah dan guru di sekolah. Selanjutnya, pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jawabannya, tantangan dalam pengambilan keputusan adalah pemahaman terhadap guru terkait situasi atau kondisi yang terjadi di sekolah melalui pendekatan persuasif. Hal ini membutuhkan waktu yang cukup panjang hingga guru-guru mampu memahami kondisi tersebut. Pertanyaan keenam, apakah Anda memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Jawabannya, tidak ada jadwal khusus dalam penyelesaian kasus dilema etika, karena langsung melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Pertanyaan ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jawabannya, wakil kepala sekolah dan guru yang selama ini membantu dalam pengambilan keputusan dilema etika. Pertanyaan ke-8, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika?
Jawabannya, pembelajaran yang dapat dipetik adalah perlunya memperhatikan budaya di lingkungan sekolah untuk mengambil keputusan. Selanjutnya wawancara kedua, narasumbernya yaitu Ibu Yati Nurhayati SAG MPD, Kepala Sekolah SD Darel Salam. Kasus kedua dari hasil wawancara narasumber Ibu Yati Nurhayati SAG MPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SD Darel Salam Kabupaten Bogor. Kasus yang pernah dihadapi oleh Ibu Yati Nurhayati adalah pelaksanaan perjusa yang diadakan setiap tahun yang berbenturan dengan anggaran sekolah yang tidak memungkinkan. Hal ini terjadi karena adanya penyesuaian pelaksanaan program perjusa saat pandemi COVID-19 dan pasca pandemi COVID-19, di mana saat terjadinya pandemi, kegiatan sekolah dilaksanakan secara daring. Begitu juga kegiatan perjusa ditiadakan. Pasca pandemi, kegiatan perjusa akan dilaksanakan secara luring atau tatap muka, namun kegiatan ini berbenturan dengan tidak adanya anggaran untuk kegiatan tersebut. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jawabannya, kasus tersebut merupakan dilema etika karena harus memutuskan di antara pilihan yang sama-sama memiliki alasan yang masuk akal. Sehingga untuk identifikasi antara dilema etika dan bujukan moral dapat dilihat dari alasan pembuatan keputusan. Jika ada landasan yang masuk akal dan dibenarkan, maka masuk ke dalam dilema etika, sedangkan jika alasannya tidak sesuai, maka masuk ke dalam bujukan normal. Pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jawabannya, dalam pengambilan keputusan harus dimusyawarahkan dahulu dengan wakil kepala sekolah dan seluruh guru. Pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Jawabannya, langkah atau prosedur yang biasa dilakukan adalah mengajak wakil kepala sekolah dan guru untuk berdiskusi melalui rapat internal. Pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jawabannya, hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan adanya tindakan preventif sebelum terjadi masalah. Pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jawabannya, tantangan dalam pengambilan keputusan adalah kurangnya ketegasan jika dihadapkan dengan persoalan yang melibatkan kemanusiaan. Pertanyaan keenam, apakah Anda memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Jawabannya, tidak ada jadwal khusus dalam penyelesaian kasus dilema etika, karena langsung diselesaikan dengan menggunakan koordinasi dengan seluruh wakil kepala sekolah dan guru. Pertanyaan nomor 7. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jawabannya, yang biasa membantu atau mempermudah dalam pengambilan keputusan adalah rekan-rekan guru dan juga wakil kepala sekolah. Pertanyaan ke-8. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Jawabannya, pembelajaran yang bisa diambil adalah tidak semua yang kita anggap benar itu benar, karena harus dilihat dari berbagai sisi atau dilihat dari sudut pandang orang lain. Selanjutnya, kita akan melihat hasil analisis dan refleksi dari wawancara kedua narasumber, yaitu Bapak Dr. Iqbal Fahri MPD dan Ibu Yati Nurhayati SAG MPD. Berikut ini analisis dan refleksi hasil wawancara tersebut. Yang pertama, hal menarik yang muncul saat wawancara adalah kedua kepala sekolah memiliki cara sendiri untuk menyelesaikan suatu masalah, namun tetap berpijak pada nilai-nilai kebajikan. Yang kedua,
Kedua kepala sekolah tersebut sama-sama mengambil keputusan dengan paradigma jangka pendek lawan jangka panjang, dengan prinsip berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Namun dalam pengambilan keputusan belum ada prosedur menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Kemudian yang ketiga, rencana ke depan harus adanya prosedur khusus dalam pengambilan keputusan sehingga dapat diukur seberapa efektif hasil pengambilan keputusan tersebut dilihat dari faktor risiko atau dampaknya. Kemudian yang keempat, saya akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika dengan berdasarkan paradigma dan prinsip sesuai dengan kasus yang dihadapi dan mengujinya menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan sehingga diperoleh hasil keputusan yang bijaksana. Kemudian yang terakhir, saya akan menerapkan proses pengambilan keputusan secepatnya dimulai dari lingkup terdekat yaitu lingkungan kelas saat menyelesaikan kasus yang dihadapi oleh murid. Demikian tadi wawancara dan hasil analisis wawancara dari dua narasumber, yaitu narasumber yang pertama Bapak Dr. Iqbal Fahri MPD, yaitu Kepala Sekolah SMP dari El Salam, dan narasumber yang kedua yaitu Ibu Yati Nurhayati, SAG MPD, Kepala Sekolah SD dari El Salam. Wawancara ini merupakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mudah-mudahan tugas demonstrasi kontekstual ini bisa menginspirasi kita semua dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.